Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Radar TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah hari ini malam ini kita ketemu lagi seperti biasa di malam Sabtu, dan tema kali ini sesuai dengan bulan ya Kang Farid. Jadi kita ini dengan temanya menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan sepertinya edisi Pos Ronda 99 malam ini adalah edisi yang paling spesial. Ya. Kita kedatangan tamu kehormatan. Ini luar biasa nih ya. Jadi temanya bukan tema kaleng-kaleng, tapi tema panci-panci. Ya. Jadi hari ini Kak Farid ada dari mana? Ini kebetulan kita hadir sahabat-sahabat kita dari Yayasan Ansarul Islam. Ya, dari Ansarul Islam. Apakah Ansarul Islam itu ya? Seperti apakah, ada siapa aja? Saya langsung ke Kang mana dulu nih? Kang Anton, Ketua Kang Anton. Kang Anton, kumaha damang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Iya ya. Kang Anton, yayasan ini apa namanya? Yayasan ini namanya itu Yayasan Ansarul Islam. Ansarul Islam, apa tuh? Yayasan Ansarul Islam itu penolong Islam lah ya. Islam. Ya. Itu yayasan apa tuh di dalamnya? Jadi kalau berbicara masalah Yayasan Ansarul Islam itu berarti tahun 2020 awal ya, 2019 akhir, 2020. Seumur jeung Covid lah. Ya. Kenapa kami dulu gitu kan mendirikan sebuah yayasan Ansarul Islam ini? Karena banyaknya paham radikalisme dan terorisme dulu tuh 2018. Iya. Banyaknya kasus penangkapan. Jaringan Jamaah Ansarud Daulah. Kalau gampangnya mungkin masyarakat melihatnya kasus-kasus radikalisme yang identik dengan bom lah begitu ya. Oh ya, betul. Yang gitu ya Kang ya. Nah, jadi pemirsa, ini Kang Anton ini adalah Ketua Yayasan Ansarul Islam yang dibentuk tahun 2020 lah atau di 2019 akhir. Nah, jadi beliau ini adalah ketua yayasan yang memang menaungi napiter. Para ex napiter atau ex narapidana terorisme gitu ya. Dikenalin dulu Kang. Enggak ada siapa aja malam ini yang dibawa. Mungkin yang pertama saya adalah ketua Yayasan Ansarul Islam Anton Hilman. Iya. Pembina Ustadz Iqbal. Siap. Assalamualaikum Tan, damang Tan. Kemudian sekretaris Kang Dede dari Masuk. Saya mukanya kenal pisan tapi lupa lagi. Sering masuk TV ya. Sering masuk TV. Kemudian ini pengawasnya Kang Ari Kardian. Iya Kang Ari. Sehat. Ketua Divisi Dakwah Kang Ustadz Taufik. Ustadz Taufik ya. Ini orang Tasik semua. Tasik Kota dan Kabupaten. Jadi sekarang anggotanya ada berapa? Itu yang ada di Yayasan Ansarul itu sekitar 40-an. 40. Belum nanti ada yang bebas lagi. Iya. Barat mungkin masuknya ke Yayasan Ansarul Islam. Jadi yang masuk ke anggota Ansarul Islam ini betul-betul harus ex napiter berarti ya? Sebetulnya di Yayasan Ansarul Islam itu enggak juga ex napiter, tapi kombatan juga ada. Kombatan itu apa? Jadi kombatan itu orang yang pernah bergabung di jaringan teroris, cuman tidak sempat tertangkap gitu kan, tidak ada proses. Can ngebeleduk. Ngebeleduk. Justru kalau melihat dari sisi bahaya ya. Justru saya melihat orang-orang kombatan, karena orang kombatan itu dia pernah nggak melalui proses hukum, belum mengenal efek jera gitu kan. Makanya dengan adanya Yayasan Ansarul Islam ini, mereka direhab untuk bisa kembali ke NKRI. Makanya kita ada kajian jihad kan. Jadi jihadnya bukan jihad bom, itu dulu kan. Kajian malamahan gitu kan. Sama Kang Ustadz Taufik sama Ustadz Iqbal gitu kan. Nah pemirsa, Kang Farid mungkin kan masih rada ruas kan, dan termasuk saya juga kan baru paham kan. Nah pemirsa, ini adalah beliau ini yang terkumpul di yayasan ini adalah orang-orang yang memang sudah pernah melakukan aksi. Yang berlima ini pernah melakukan aksi dan pernah tertangkap begitu ya Kang? Iya betul. Betul ya? Ya betul. Dan kenapa ini penting gitu? Karena sahabat-sahabat kita ini walaupun tadi sudah mendapatkan hukuman, artinya pernah bersalah lah, dan sekarang sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan sudah kembali ikut menjaga Indonesia gitu dengan kerja-kerja organisasi Yayasan Ansarul Islam
yang sudah beberapa tahun ini berjalan. Mungkin Kang Andi kita bisa bertanya, apa sih kerja-kerja Yayasan Ansarul Islam? Kelak Kang Farid, mungkin ada penasaran benar itu ya, tapi sebelum itu, kalau boleh tahu nih perorangan ini, mungkin kan pemirsa bakal familiar, ini kasus yang mana nih? Ustadz Iqbal yang mana? Kalau saya dengan Kang Ari ini dulu di pemberangkatan ke Suriah. Jadi dulu itu kan Suriah tahun 2012 atau 2011 itu pecah konflik di sana kan. Nah, kemudian saya dengan Kang Ari itu membidangi mungkin untuk pemberangkatan orang-orang yang berminat untuk berjuang di sana. Dulu kita fasilitasi gitu untuk berangkat di sana. Berangkat di sana dan aksinya di sana. Iya, betul. Dan Ustadz Iqbal ini bersalah karena melakukan perekrutan, bukan aksi di sini ya? Bukan. Jadi memang dulu itu sebelum tahun 2018 itu sebenarnya tidak ada undang-undang yang mengatur tentang orang ikut perang di negara orang gitu. Iya. Jadi kalau secara hukum, secara kasus hukumnya bukan ke sana sih, karena memang belum ada undang-undangnya waktu itu. Tapi dianggap sebagai pelanggaran hukumnya itu karena ada permufakatan jahat itu. Dianggapnya ada permufakatan jahat yang nanti mungkin akan membahayakan Indonesia di kemudian harinya. Karena yang dibayangkan oleh pemerintah, orang itu berangkat ke sana bisa jadi kan balik lagi ke sini. Udah membawa bahaya dari sana dibawa ke sini, itu yang menjadi bahayanya. Dan dianggap sebagai ancaman bagi Indonesia. Sama Kang Ari berarti. Mic-nya Kang. Sama ya kasus perekrutan atau yang direkrut ku Ustadz Iqbal? Saya bagian administrasi pemberangkatan untuk orang yang mau berangkat ke Suriah. Jadi kalau di sini kan butuh administrasi itu kayak visa terus. Yang menunjang untuk pemberangkatan orang ini ke sana. Setelah lepas dari bandara itu urusan yang di sana. Nah, itu sebelum diberangkatkan berarti ada pembekalan. Beda divisi ya? Ya, ada bagian-bagiannya yang lain. Terorganisir. Iya. Kalau Ustadz Taufik kasus yang mana, Kang? Kalau saya kasus di Jamaah Islamiyah. Di Jamaah Islamiyah ini kemarin saya bagian di Adiranya. Adira itu singkatan dari Akademi Pendidikan dan Kaderisasi. JI itu jaringannya Dr. Azhari? Ya. Nurdin M. Top ya? Yang pertama kali membuat organisasi Jamaah Islamiyah itu agak dekat Abu Bakar Basir dan Ustadz Abdullah Sungkar. Ceritanya panjang sampai sampai tahun 2001 meletuslah bom Bali pertama. Bom Bali pertama 2002 ya. 2002. Itu di internal J itu sudah pecah. Ketika mau mengadakan aksi bom Bali sudah. Yang pertama? Iya. Udah pecah. Jadi antara yang kontra dan pro. Gitu. Iya. Yang kontra, yang tidak setuju, silahkan Dr. Azhari dan CS itu keluar dari Jamaah Islamiyah untuk melakukan aksi sendiri. Kontra dalam hal apa Kang itu dulu? Pengoboman. Jadi tidak setuju. Karena Indonesia ini kan negara aman. Iya. Karena mungkin ada bekal alumni dari Afgan juga. Iya. Jadi membuat aksi bom. Akhirnya silahkan keluar. Tapi nanti kalau ada apa-apa jangan kembali lagi ke gitu. Kalau ini kasus apa nih Kang? Mic-nya pakai mic-nya. Udah ada ini. Ada. Kalau saya sebenarnya masuknya ke kombatan. Atucan pernah ditewak? Belum. Tidak. Benar Kang Farid ya. Belum berarti belum. Tidak sampai ditangkap, tapi ya keburu bergabung dengan Anton. Tapi emang sudah jadi target sebetulnya. Udah ada namanya di Densus. Udah ada namanya. Semua juga kombatan itu udah ada namanya. Udah ada. Kan sekarang kenapa sudah terungkap seperti itu? Densus sendiri yang bilang. Kemudian kan ada aplikasi apa itu? Lihat kontak. Itu kan sekarang udah punya nomor itu kan, harus dilihat ini target gitu kan, seperti itu. Ya memang ya jadi seperti itulah. Kombatan hanya kombatan. Tapi seperti yang dibicarakan oleh Ustadz Iqbal dan Pak Anton tadi ya, ada ex napiter dan juga kombatan. Mungkin saya sampel dari kombatan itu sendiri. Kalau yang kombatan di sini siapa aja? Saya. Kang Anton dengan Kang Dede. Kang Anton kayak kombatan? Tidak kombatan saya. Belum, tidak. 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 Tidak di Laban.
Berarti kan udah masuk TV mah Ustaz Iqbal, Ya. Kang Ari, sama Ustaz Topik ya. Ya. Coba dilihat-lihat mukanya. Tapi kalau dulu mah kayak ini. Tadi pertanyaan Kang Farid nih, tujuannya di yayasan ini? Nah, jadi awalnya dibentuk sama siapa nih? Nah, jadi awalnya itu yayasan ini dibentuk atas dorongan juga dari Densus 88. Oke. Kemudian Densus 88 mengharapkan adanya di Tasikmalaya ini mitra untuk kemudian bekerja bersama dalam bidang pencegahan dan juga penanggulangan terorisme. Ini tentu datang kepada kita karena kita orang yang dulunya berkecimpung dalam dunia tersebut yang kemudian kita sadarlah bahwasanya itu salah. Jadi kita diberi kesempatan oleh Densus 88 untuk ikut berpartisipasi dalam bidang tersebut. Berpartner berarti sekarang Berpartner. ya. Kang, bermitra. Kalau di kota lain ada? Di kota lain ada. Kalaupun bukan namanya di kota lain ada karena memang salah satu dari dari satu gerakan yang dibuat oleh Densus 88 adalah justru penanggulangan itu dengan soft approach itu. Yang dikedepankan adalah penanggulangan dengan cara-cara yang humanis. Jadi pencegahannya itu yang didahulukan daripada penindakan seperti penangkapan dan sebagainya. Jadi kalau bisa itu orang itu sadar dulu sebelum masuk penjara gitu. Gak perlu orang itu masuk penjara gitu. Itulah yang kemudian butuh support semua pihak gitu, termasuk juga ya kami yang kemudian pernah berada di dunia tersebut dan kemudian sadar tentu sangat besar harapannya untuk kemudian bisa bergabung dalam proses tersebut. Kang Pari dan pemirsa juga pasti penasaran ya. Maksudnya pernah kepikiran nggak kenapa sih dulu mengenal ajaran yang salahkah atau salah guru kah atau apa Kang Maga? Siapa yang mau jawab? Awalnya gitu. Awalnya bisa punya pemikiran bahwa kita misalkan harus tadi aksinya aksi atau amalia gitu. Awalnya mungkin gimana sih gitu. Sebenarnya ada beberapa jenis ya, orang itu bisa kemudian terjatuh ataupun masuk ke dalam pemahaman semacam ini. Ada salah satu kemudian tulisan yang saya tulis juga terkait masalah kenapa orang itu bisa terpengaruh oleh terorisme gitu. Saya pernah melakukan kajian dan juga ini juga dipublikasikan dan juga menjadi bahan materi saya untuk disampaikan ke penegak hukum itu di Polres-Polres dan sebagainya untuk edukasi juga. Jadi ada yang pertama itu faktornya itu faktor keluarga. Jadi memang itu udah dari turunan gitu. Jadi itu adalah anak ideologis dan biologis itu. Jadi diturunkan dari bapaknya dari kakeknya. Karena itu kan banyak gitu. Karena perjalanan gerakan radikalisme di Indonesia ini tuh panjang. Dari mungkin dimulai dari awal kemerdekaan saja sudah ada gitu. Nah, itu asal faktor pertama gitu. Dan Tasikmalaya termasuk menyumbang angka paling besar masalah ini. Karena Tasikmalaya termasuk dulunya adalah basis dari gerakan radikal awal gitu, DKI dan sebagainya. Yang kedua ada juga yang terpengaruh oleh lingkungan. Seperti salah masuk circle kajian atau salah masuk pesantren, ini juga harus diwaspadai gitu. Seperti itu. Nah yang ketiga ini di era digital ini yang ketiga ini yang muncul yang kemudian menjadi salah satu sorotan juga. Jadi dia bukan dari orang tuanya, bukan juga dari pendidikannya, tapi dari media sosial ada juga. Alah, ngajina online. Jadi pernah pepenak jeung Ustadz anu radikal, tidak pernah juga orang tuanya bukan dari basic radikal, tapi dia mendapatkan suntikan radikalisme dari internet. Kan begitu. Banyak sekali. Bahkan mungkin tinggi terpapar ini apakah ada pertemuan kajian rutin atau tadi lewat internet? Untuk generasi muda, generasi milenial, Gen Z, itu banyak yang terjatuh dalam terorisme itu dari media sosial. Oke, siap ya. Seru Kang Parinnya, tapi kita harus jeda dulu ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana. Ini tamunya istimewa sekali dari ex-napiter ya, atau ex-narapidana terorisme. Oke, kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Pos Ronda 99. Kembali lagi di Pos Ronda 99 dengan tema Hari Kemerdekaan ya, menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, dan beliau ini adalah ex-napi teroris yang sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Lanjutan. Jadi paling bahaya, bukan paling bahaya, artinya paling cepat modus baru nih ya. Nanya modusnya disebutnya. Ada yang terbrainwash hanya dengan membaca medsos.
Nah, orang-orang ini berarti tidak berguru. Nah, salah satu kemudian yang ketika dulu saya pernah ditahan dan kemudian juga bertemu dengan berbagai macam orang yang dengan kasus yang sama. Ya. Ketika saya melihat generasi mudanya kebanyakan itu bukan tadi itu. Orang tuanya itu biasa-biasa aja, maksudnya bukan orang yang kemudian dari orang tua radikal. Ya. Kemudian juga apakah pernah pesantren atau ikut kajian? Banyak juga yang tidak pernah. Anu ayagen malah henteu. Dari mana kemudian ketika ditanyakan dari mana kemudian sampai punya paham radikal semacam itu, sampai bahkan tahap melakukan aksi buat bahan produk dan sebagainya. Ternyata propaganda dari kelompok-kelompok teroris ini baik dalam skala internasional maupun skala lokal itu sudah sangat masif di internet. Sehingga itu bisa diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Itu yang menjadi kemudian banyak orang itu terpengaruh gitu dengan propaganda di media sosial, di internet yang begitu masif. Akhirnya ketika seorang itu mungkin anak muda namanya kan, penasaran, semangatnya tinggi, tiba-tiba mendapatkan masukan-masukan dari internet atau media sosial semacam itu tentu akan mudah terpengaruh. Kang Ton, itu ini Kang, menarik saya membahas tadi ajakan lah di dunia maya atau di medsos, di jejaring sosial. Nah, bentuk-bentuk ajakan dari sisi ini tuh kayak seperti apakah? Misalkan pembahasan awalnya itu apakah tentang agama atau misalkan tentang pemerintah. Nah, ini penting Kang Iqbal supaya masyarakat di luar sana misalkan ketika berselancar di media di dunia maya gitu supaya ini ada yang mengajak ke sini nih sehingga mereka, ada betul ini hard selling apa soft selling kan rata-rata artikelnya atau apapun. Kalau kita melihat justru gerakan-gerakan radikalisme ini tuh sangat kentara gitu. Sebenarnya orang itu mudah untuk apa ya, untuk menganalisa ini itu postingan-postingan ini akan mengarah kepada paham radikalisme atau tidak. Salah satu yang menjadi salah satu karakter mendasarnya pasti kebencian terhadap pemerintah. Itu pasti. Tambahan ya. Biasanya sih kalau di medsos yang kita kenal dulu tuh biasanya awal-awalnya itu tentang kezaliman. Muslim di seluruh dunia misalkan Rohingya gitu ya, India, ya kan. Bagaimana nih orang-orang Islam kok diam saja gitu kan? Ini ikhwan-ikhwan kita, saudara-saudara kita, ummahat kita perempuan-perempuan itu udah dibantai sama orang-orang non Muslim gitu kan? Disitulah baru nanti ada masuk nilai-nilai agama tentang bab jihad gitu kan? Kita nanyain jihadnya kemana nih? Ya setelah kita beriman ya kita harus hijrah gitu kan? Hijrahnya kemana? Nanti ada circle mungkin kalau bahasa dulu itu jamaah ya. Jamaah. Bergabunglah ke sana. Nanti kita di sana itu di tarbiyah juga dikasih ada pertemuan, ada halakoh, ada tarbiyahnya. Ya sudah memang kalau sudah mapan ya kita melakukan aksi. Nah, Kang ini yang tiga nih dulu. Dulu ini kalaupun kombatan ya namanya. Kombatan. Terpengaruhnya dari mana? Dari media sosial lah. Ini salah satunya nih. Nah, Kang Dede bisa diceritakan pengalaman Kang Dede gitu, bisa terpengaruh dari media sosial. Awalnya seperti artikel apa? naon yang dibaca? Ya situs-situs yang memang berbasis agama lah. Situs-situs yang memang berbasis agama, apalagi pada tahun sekitar 2011-an itu kan lagi puncak-puncaknya Arab Spring ya. Arab Spring itu ya terjadi revolusi dunia Arab, di mana terjadi kerusuhan sampai peperangan. Pada akhirnya ketertarikan, apalagi dengan pendekatan-pendekatan tentang akhir zaman lah ya, tentang akhir zaman. Mungkin pada saat itu memang sedang mencari jati diri, ya nyaman di sana. Mungkin ini yang dicari dulu. Nah ini wadahnya yang tepatnya itu di sana. Terus dulu belum sempat aksi, belum kegiliran. Bukan, ya memang belum waktunya. Baru sadar lah, alhamdulillah. Tapi sempat mau kalau misalnya waktu itu ditargetkan jadi pengantin mau? Ya ketika ada yang menawarkan, karena sifatnya dulu itu samina wa atona ya harus mau. Harus mau samina wa atona. Berarti tadi tidak ada misalkan saya ingin aksi, tetapi ada air ngarahkeun. Ya, tentu saja. Nggak boleh sendiri-sendiri gitu maksudnya kemarinnya. Ya maksudnya tidak serandom itulah. Tidak serandom itu pasti ada yang ada tarbiyahnya. Ada tarbiyahnya. Pendidikannya gitu. Tapi Kang dulu itu sudah
sudah dalam tahap meyakini sekali bahwa itu benar. Sangat meyakini. Ya berarti kalaupun misalnya ditangkap bom gue daek aja gitu. Ya, bahkan dulu mungkin hampir berangkat ke saya. Kemana? Ya ke Suriah. Ke Suriah. Oh, iya. Kalau Ustadz di yang kasus mana lupa? JI. Oh, JI ini mah ya. Kan saya pengen tahu tuh apa namanya dari Awal mula Kang. Terus gini Kang, saya penasaran misalnya kan ini dari medsos, terus ada yang pengajian, ada yang salah. Berapa lama itu dari mulai ketemu artikel lah atau misalnya ketemu gurunya sampai dia meyakini itu berapa cepat? Kalau di JI, agak dekat kan? Kalau di JI itu ibarat saringannya itu kecil sekali untuk merekrut anggota. Kecil gimana? Contohnya saya itu mulai direkrutnya itu setelah lulus pesantren 2003. Kemudian sempat karena vakum, karena ada bom Bali, semuanya tiarap, tidak ada perekrutan. 2008 mulai ada lagi. Saya direkrut lagi dari 2008, ikut kajian. Direkrutnya awalnya kumaha kan? Ustadz sama Ustadz. Mohon maaf ini memotong. Tadi kan kata Kang Iqbal, indikator untuk masuk ini ada beberapa. Salah satunya tadi faktor keluarga atau gen. Kedua faktor medsos, ketiga salah ini Akang ini termasuk indikator yang mana? Apakah ada keluarga atau terpapar medsos gitu? Seperti ini, sepertinya keluarga. Karena bapak itu juga, mohon maaf, dari termasuk DTI, kemudian ikut kajian di Jawa Tengah sampai ikut baiat ke JI. Sudah meninggal. Secara tidak langsung tidak ada perekrutan langsung kamu harus ikut karena bapak kamu sudah baiat. Tidak ada. Terus gimana caranya mereka menemukan Kang Topik itu? Data. Saya mencari. Saya ke Tasik, saya mencari. Genetik. Berarti Kang, mohon maaf ya, di JI ini tidak ada database misalkan ini bapaknya gitu, terus anaknya ini, sehingga misalkan ketika bapaknya meninggal atau bapaknya sadar, dia nyentuh keturunannya, atau memang tadi Akang sendiri yang bapak saya begini, misalkan sehingga mencari sendiri gitu. Karena begini ceritanya, ketika bapak meninggal, saya kan pindah ke sini. Sebenarnya perekrutan itu di Jawa Tengah saya. Karena niat saya menemani ibu di sini, saya tidak sampai direkrut karena sudah keburu pindah. Saya dengan niat saya mau nyari di Tasik. Ketemu Tasik 2008, ya nggak langsung baiat, diuji coba dulu, ikut kajian ini sampai diperkecil halakoh bertiga, berdua gitu. Sampai berdua saya itu barengan dan materi-materinya tentang itu tadi yang dikatakan Kang Anton? Bertahap sampai materi terakhir itu tentang khilafah, jihad, khilafah begitu. 2008, 2010 saya baru dibaiat. Padahal dari 2003 saya udah ikut kajian-kajian itu. Baiat itu semacam ininya, pengukuhan lah ya. Iya, kita sumpah sama Amir. Sumpah setia. Begitu. 2010 awal. Dan aksinya tahun? Kalau aksinya sih tidak ada aksi, jadi cuman persiapan. Nah, termasuk yang saya geluti di JI ini diberikan tugas amanah untuk membina dan mendidik 7 hari di lapangan hutan gunung untuk orang-orang yang dipersiapkan berangkat ke Suriah. Nah, Ustadz Topik itu kesalahannya itu. Kesalahannya itu Idat. Sama 2024 mungkin ya. 2024 lah. Iya, Presan. jadi pas kata kasusnya mirip Kang Top itu ya? Ya, kalau saya khususnya di bidang pelatihan dasar. Di hutan gunung selama 7 hari. Nah, itu berarti ya ke Kang Ari dulu. Kalau Kang Ari dari mana ketemunya? Saya awalnya ya dari dunia maya sama, cuman waktu itu kan belum booming banyak sosmednya ya, tahun 2013 2014. Oh iya. Awalnya dulu baca-baca di masih situs-situs berarti tadi ya. Betul. Dulu ada yang namanya Al Mustaqbal.
Ya, Mustaqbal Rahmah. Mustaqbal Rahmah. Baru kemudian diarahkan ke sebuah kajian pertemuan. Jadi circle-nya kalau sekarang mungkin sudah jarang kita ada, bahkan mungkin tidak. Nah kalau dulu di Tasik justru banyak gitu. Oh, Tasik itu banyak ya Tan? Banyak. Bahkan di lingkungan, ya awalnya di lingkungan rumah gitu. Di lingkungan rumah ada kajian, semacam kajian. Kalau dulu awalnya tidak langsung pada perkara-perkara jihad, tapi yang lebih mengarah pada tauhid. Iya. Kita yang dikaji kan, ada seri tauhid Ustaz Aman. Waktu itu gabung di situ, berkomunitas berjamaah, sampai akhirnya ketemu salah satu ustadz. Ya udah nyemplung untuk ya diarahkan kepada yang lebih sifatnya teknis untuk kalau istilahnya jihad gitu kan. Iya. Jadi bagian daripada ISIS waktu itu 2013 kan belum booming adanya ISIS khilafah kan. Jadi masih ada perpecahan antara ISIS dan Jabhat Nusra. Kemudian saya mulai bergabung dengan ISIS. Waktu itu diajak salah satu oleh tetangga yang pada waktu itu memang Ustadz saya gitu kan. Iya. Oh. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, dia pelaku, dia berangkat ke Suriah gitu. Dan meninggal di sana. Itu jadi motivasi awalnya kan. Oh. Ada motivasi. Oh. Pas di tewak teh kasus yang? Nah, beliau sudah berangkat di sana menjalin komunikasi lagi. Saya di sini, beliau di sana. Waktu itu tahun berapa? 2014 komunikasi pakai apa ya dulu? Pakai Telegram, sudah ada Telegram. Oh, udah ada ya. Aplikasi Telegram, komunikasi, dan di sana ada semacam training itulah, diajarin gimana caranya untuk menjadi bagian daripada manajerial untuk pemberangkatan ke Suriah. Nah dari sana komunikasi intens, akhirnya sedikit-sedikit belajar dan terlibat. Yang terlibatnya yang mana Kang? Kasus yang mana? Pemberangkatan ke Suriah. Tidak terlalu booming, beritanya tidak sampai ke media gitu terkait kasus. Tapi ini berangkat jadi hari itu. Kalau saya kan bagian di Indonesia. Sebagai administrasi. Oh, travelnya. Travel. Kebetulan Iya. dua antrian itu sifatnya antrian kan, orang yang mau ke sana itu tidak otomatis langsung hari ini siap besok berangkat, tidak seperti itu. Jadi ada antrian-antrian yang harus diberangkatkan. Kang berarti itu pada posisi udah siap aja gitu ya, mati dan lain-lain. Ninggalin orang tua gitu. Karena waktu itu sebenarnya sebelum saya ketahuan ini pemberangkatan terakhir sebelum giliran saya berangkat. Nah, gitu kan. Dan yang merekrutnya ini? Bukan. Tadi meninggalkan orang tua ya. Ini mah seminggu baru nikah. Tinggalin. Oke, ditahan dulu. Bisa nggak? Ini serunya ngabarinnya, obrolannya seru ya. Dan pemirsa juga mungkin sama lah kayak saya, banyak belajar ya, dipertemukan dengan beliau-beliau ini, dan banyak yang saya juga baru tahu ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Pos Ronda 99. Baik, kembali lagi di Pos Ronda 99 dan temanya luar biasa ya, ngabarin ya. Betul. Jadi lamun geus kitu mah nya urang teu ingetan naon tah. Nah, itu. Ya anyar kawin, anyar nikah. Artinya kan tadi dari obrolan barusan Kang Iqbal atau Kang Anton, lebih baik salah pergaulan daripada salah pengajian. Karena salah pengajian ini masuknya ke ideologi. Kalau ke ideologi nanti sudah timbul keyakinan. Kalau sudah yakin kan mau apapun karena sudah yakin gitu. Iya. Nah mungkin Kang Andi, Kang Iqbal nanti bisa lebih lagi nih kita gali gitu. Kang Iqbal, jadi bebas lah siapa yang mau jawab. Tasik ini banyak banget berarti ya? Ya. Dulu ya? Dulunya ya. Dulu banyak banget. Nah terus dengan setelah ada yayasan ini tuh terdegradasi berarti ya dari secara jumlah ya Kang ya. Yakin ya berarti ya. Alhamdulillah. Karena memang kita melihat bahwasanya salah satu faktor dari kenapa Tasik ini banyak karena faktor mereka itu tidak mendapatkan penjelasan yang tepat terkait sebenarnya yang mereka lakukan itu apa. Karena kalau kita lihat dari komposisi orang-orang yang ikut gerakan-gerakan radikal, khususnya di Tasikmalaya, kita ambil sampel Tasikmalaya, itu lebih banyak dari faktor keturunan.
Kota Tasikmalaya. Itu uniknya salah satu memang, dan ini menjadi bahan kajian. Saya pernah membahas ini juga di Kementerian Agama. Waktu itu saya menjadi pemateri di Kementerian Agama terkait penanggulangan DITI dan NI. Tasikmalaya termasuk yang paling banyak faktor keturunan. Jadi bapaknya memang udah seperti itu. Jadi memang dia dari kecil diajarinya sudah itu. Tahunya itu Islam itu kayak gitu. Karena ada aras kesejarahan tadi ya di Tasikmalaya. Makanya ketika mereka kemudian kita mapping, kita coba datangi, yang bisa kita datangi, kita kemudian jelaskan terkait ya kesalahan-kesalahan adalah pemahaman itu. Alhamdulillah itu banyak yang sadar, oh ternyata salah yang diajarkan oleh orang tua atau guru kita ini gitu. Kang, kelompok itu masih ada nggak sekarang? Kelompok apa? Ya maksudnya belum tersadarkan di Tasik ya? Tasikmalaya sampai sekarang kita belum tahu gitu. Belum tahu masih apakah belum tahu itu dalam artian kita tidak menemukan lagi gitu. Tidak menemukan lagi. Kalau ada pasti kita berusaha untuk mengedukasi lah gitu. Memang untuk terakhir kasus teroris terbesar itu tahun 2018. Yang di mana, Kang? Yang Tasikmalaya itu, yang kasus apa? Kelompoknya ini nih, kelompoknya Kang Ari. Yang mana tuh? Pemberangkatan itu apa? Penyerangan Makobrimob dulu tuh. Itu terakhir 2018. Setelah itu hampir tidak ada lagi kasus besar. Memang masih ada penangkapan tapi penangkapan kecil gitu. Kalau Pak Ketua dulu sampai mana tuh perjuangan perjuangan dulu tuh sampai mana tuh? Ya saya itu kalau bicara gaya bahasa gayanya itu mungkin kerennya itu komandan Tadrib Askari. Komandan apa? Komandan Tadrib Askari. Oke. Tentara gitu kan. Jadi kita yang melatih bongkar senjata. Kenapa belum sempat aksi dulu? Ya karena posisi serka dulu, jamaah dulu ya. Misinya itu untuk berangkat ke Suriah, jadi bikin paspor berangkat ke Suriah. Ya ini ketangkap duluan gitu kan. Walaupun banyak ada sebagian. Anton ini kerjanya tidak jauh beda dengan Kang Iqbal. Betul. Pelatihan ya. Pelatihan. Kalau tadi Kang Iqbal sama Kang Ari ini administrasi gitu. Kang, kalau misalnya di masyarakat umum gitu kan, terorisme ini misalnya yang justru kan itu tidak terlalu terblow up ya, kalau misalnya pengiriman dan lain-lain tidak seheboh ada bom lah. Betul. Gitu kan. Nah kan dari kelompok ini, dari yayasan ini ada yang pernah aksi bom nggak? Kalau sampai aksi yang kemudian aksi yang kemudian terjadi gitu. Kayaknya kelompok Tasik belum ada. Karena memang dulu fokus dari kelompok yang dulu orang-orang yang di yayasan ini kebanyakan itu memang tadi bahwasanya mereka ingin berpartisipasi dalam perjuangan di Suriah gitu, bahasanya seperti itu. Kebanyakan itu, jadi memang tidak berorientasi kepada melakukan aksi-aksi di Indonesia, kebanyakannya seperti itu. Jadi kalau di orang apakah yang ex-napiter yang di yayasan ini ada yang sudah melakukan, ya kalau udah melakukan udah gak ada orangnya berarti kan? Betul. Kalau udah melakukan udah gak ada orang, tapi sudah nggak ada. Ada kan? Tapi sudah nggak ada. Kebanyakannya memang orientasi dulu yang ada. Ya. Orang Tasik. Orang Tasik. Jadi pengantin. Ada. Ya. Ada. Ada pemirsa. Tadi Kang Andi bahwa kata Kang Iqbal dari semenjak tahun 2018 ini ada penurunan. Nah, penurunan ini di indikator yang menjadikan bahwa angka ini menurun, bisa dikatakan nggak bahwa ini hasil kerja pertama yayasan? Pemerintah dulu dong. Pertama kerja pemerintah, misalkan pemerintah melalui Densus, atau misalkan kerja Yayasan Ansarul Islam, karena tadi kata Kang Iqbal ini saya tahu dia dulunya seperti ini di silaturahim. Edukasi lagi. Nah, kira-kira tinggi mana angka keberhasilan kerja yang dilakukan oleh pemerintah atau dengan Ansarul Islam untuk di Tasikmalaya nih? Pada intinya kalau kita memandang bahwasanya keberhasilan dari program ini itu tidak bisa dikatakan hanya dari salah satu pihak tentunya kan. Karena kita melihat kenapa Tasikmalaya bisa melakukan pencegahan itu karena semua pihak itu terlibat secara kompak gitu dalam masalah ini, semuanya konsen dalam masalah ini gitu. Misalnya dari pihak Densus. Ya, pihak yang berwenang seperti Densus 88 itu senantiasa melakukan monitoring, kemudian juga pencegahan-pencegahan lain. Itu juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik itu dari dinas sosial untuk kemudian memperhatikan kesejahteraan ex-napiter ataupun orang-orang yang misalnya di penjara nih. Nah, keluarga itu diperhatikan sama dinas sosial.
Agar apa? Agar mereka bisa mendapatkan hidup yang layak, sehingga mereka orientasi pemikirannya itu bisa kemudian sedikit berubah gitu. Karena ada juga faktor orang diurusnya kan? diurus dinas sosial gitu, dinas sosial. Selama Kak Iqbal di sana, sama Kak Iqbal di penjara misalnya. Nah, ini kan kita bicara setelah adanya yayasan. Jadi setelah adanya yayasan, keluarga dari napi teroris ini itu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Ini salah satu dari programnya pemerintah daerah untuk memperhatikan agar apa? Agar anaknya, kemudian istrinya itu benar. Dari pertama mereka itu bukan orang yang salah langsung kan, anaknya kan nggak tahu apa-apa gitu kan. Tetap diperhatikan oleh pemerintah. Bapaknya tamada. Betul. Akhirnya dengan adanya seperti itu mungkin mengetuk sisi kemanusiaan, karena setiap orang itu pasti ya sejahat-jahatnya orang, sekeras-kerasnya orang itu punya sisi kemanusiaan. Ketika disentuh kemanusiaannya pasti akan menimbulkan. Kak Iqbal ngerasa jahat nggak? Kapan? Saat ini lah, misalnya dulu, orang jahat banget. Betul. Kalau kita berpikir gitu, bagaimana dulu kelompok yang semacam kami ini dulu gitu, berpikiran itu justru yaitu kita ketika orang lain berjuang untuk meninggikan kemanusiaan, menjaga kehidupan manusia ini, justru kita berusaha untuk menghancurkannya gitu. Bagaimana kurang jahat itu kelompok-kelompok semacam itu gitu. Karena apa? Doktrinnya yang salah. Seakan-akan di dunia ini hanya mereka yang layak hidup, mereka yang layak menikmati dunia, mereka lah yang terpilih oleh Tuhan untuk menjadi pelaksana dunia ini. Itu kan pemahaman yang salah semacam itu. Kang, dengan definisi sesimpel dan sejelas itu, kenapa dulu sampai keliru ya? Kenapa sampai keliru? Karena tadi yang pertama adalah ada semacam doktrinasi bahwasanya apa yang terjadi di dunia ini semuanya itu udah salah. Kita itu harus keluar dari kesalahan itu, dan inilah kelompok yang paling benar. Sehingga kalau kita tidak bergabung dengan kelompok ini, udah pasti kita akan salah dan akan celaka dunia dan akhirat gitu. Ancamannya kan seperti itu. Betul. Kalau Kak Iqbal nih, Kak Iqbal dulu tersadarkan ini karena memang ketika ditahan di sana batur pakumaha sampai akhirnya merenung gitu ya. Atau memang ada orang yang menyadarkan di sana? Kalau saya pribadi memang sampai saya keluar saya prinsipnya dulu seperti ini. Sebenarnya saya bergabung itu karena rasa ingin tahu gitu. Saya bergabung itu karena rasa ingin tahu dan saya mempelajari, sehingga saya keluar pun karena hasil pembelajaran gitu. Nah, ketika di dalam kemudian saya juga mempelajari setelah lama lah kemudian mendalami tentang ajaran dari kelompok ini, ada beberapa ajaran-ajaran yang kemudian akhirnya saya pertanyakan gitu. Contohnya misalnya bagaimana dalam kelompok ini itu sangat mudah mengkafirkan orang Islam di luar kelompoknya gitu kan. Itu kan jadi pertanyaan, ini benar tidak gitu? Apakah kemudian semua orang yang hari ini kita lihat mereka sholat, mereka ikut puasa itu gara-gara kemudian tidak sepaham dengan kelompok kita jadi kafir? Nggak sepaham dalam hal apa, Kang? Yang paling Kang Iqbal ingat nih? Salah satu misalnya contoh yang kemudian jadi indikator kelompok terus, misalnya mereka itu menganggap demokrasi kafir, ini syirik, demokrasi syirik, pemerintah ini togut, undang-undang ini hukum kafir. Nah, jadi orang-orang walaupun dia sholat, walaupun dia muslim, tetapi dia masih nyoblos, tetapi dia masih menganggap undang-undang dasar sebagai dasar negara, itu kafir. Walaupun sholat, walaupun saum, walaupun soleh. Dan itu halal darahnya berarti? Halal darahnya, halal hartanya. Itu kan jadi, tapi itu lama-lama itu jadi pertanyaan buat kita. Oke. Ketua. Menarik ya. Jadi ngerasa jahat nggak dulu? Ngerasa pernah jahat nggak sih gitu? Sekarang. Iya sekarang misalnya ngerasa, aduh, orang jahat pisan gitu. Iya sih. Iya. Saya dulu tuh kenapa bisa ada tolak balik ya? Pemahaman. Tapi sebelum ke sana, kejahatan terbesar Kang Anton naon? Itu mentarbiah ikhwan anggota-anggota dulu Jamaah Ansarud Daulah tentang. Dan yang ditarbiah itu berangkat. Ada yang berangkat, kemudian ada yang melakukan aksi amaliyah juga. Berangkat sampai jual beli senjata juga gitu. Kang, yang berangkat itu yang kembali berapa orang? Hebatnya ISIS ya, bukan hebatnya ISIS ya. Kutip lah ya. Tanda kutip kan ya. Kalau orang-orang yang tergabung dengan Jamaah Ansarud Daulah ataupun ISIS, dia kalau berangkat ke Suriah, dia nggak akan balik lagi ke Indonesia. Dia bahkan bakar paspornya itu mereka bakar gitu kan. Itu. Karena menganggap bahwa sudah ada wilayah, sudah ada negara, yaitu khilafah tuh. Ya, tempat jihad itu di sana, bukan di Indonesia. Dulu yang berhasil diberangkatkan berapa banyak? Ini Kang Ari yang memberangkatkan. Berapa banyak dulu? Jadi maksudnya dari 50 orang atau 100 orang lebih lah ya. Di puluhan atau di ratusan? Masih di puluhan. Dan terbalik deh. Tidak mungkin. Tidak mungkin balik lagi. Karena
prosedurnya seperti itu. Ketika sudah sampai di sana, hal yang harus pertama kali dilakukan bakar paspor. Itu instruksi di sana ya saya dengar seperti. Berarti merasa jahat sekali ya memberangkatkan 50 orang. Gimana perasaannya Kang? Ya, sekarang lah. Misal ya, karena saya dengar juga di sana katanya kan ada salah satu guru saya juga, saya dengar juga kan anaknya di sana sementara sudah meninggal orang tuanya, tinggal anaknya itu masih kecil di sana terlanjur. Oke. Ya itulah ada perasaan ya Allah dulu. Ya. Kang gini Kang, kan berangkat ini tadi. Ya, Mereka masih pada hidup di sana? ada yang sebagian sudah meninggal, ada yang masih hidup. Dan mereka nggak bisa balik ke sini. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena mungkin kebijakan pemerintah juga. Terus mereka sadar nggak di sana sekarang atau masih tersadar? Ya maksudnya kalau misalnya sadar kan berarti ada komunikasi nih Tan. Nanyain keluarga itu gimana gitu. Ya karena kalau secara komunikasi pribadi tidak ada. Agar gitu. Apa namanya dengar juga dari Densus dan lain sebagainya kan. Baru Kang Anton juga kan berangkat ke Turki. Saya berangkat ke Turki juga ke perbatasan ya. Dulu tuh kan saya Tapi masih bisa berangkat. oh iyalah itu kan legal. Saya berangkat legal dengan kepolisian. Dulu kan lihat saya pun ingin berangkat jihad ke sana, bikin paspor. Ya terhalang karena tertangkapnya Ustaz Iqbal. Kang Anton, kalau misalnya tidak berangkatkan official dari negara berarti ya? Kalau misalnya berangkat sendiri gitu di blacklist ya? Enggak sih. Nah ini Kang Andi barusan kan sudah ngomong jihad. Nah saya mau nanya gitu, kalau sekarang, dulu kan dengan jenis pekerjaan yang berbeda nih dari yang hadir pada malam hari ini, kerja-kerjanya itu adalah jihad. Nah sekarang sudah di Ansarul Islam, sama melakukan kerja-kerja organisasi, dalam artian kerja yang sekarang juga jihad. Bagaimana kalau jihad yang kemarin dalam tanda petik seperti apa, jihad sekarang dalam kondisi seperti apa? Saya mau tanya, jihad yang benar, jihad yang mana? Oke, tapi jangan dulu dijawab ya, kita harus jeda dulu. Kita harus jeda dulu tadi ya. Biar ini. Pemirsa tetap di Pos Ronda 99, kita akan kembali setelah yang satu. Kembali lagi di Pos Ronda 99 menjelang perayaan HUT RI ya yang ke-78. Kabarin sekarang sesi terakhir nih. Siap, ya. Bang Andi. Dengan adanya yayasan ini tentunya membawa berkah lah ya bagi Tasikmalaya, lebih besar lagi bagi negara dan lebih besar lagi justru untuk Islam. Betul. Yang rahmatan lil alamin ya. Ya. Nah, tadi yang ditanyain. Ya. Pertanyaannya tadi. Naon wae cenah ayeuna teh? Berarti jihad yang sesungguhnya adalah jihad yang sekarang. Bagaimana Kang Anton, Kang Iqbal, dan sahabat-sahabat yang lainnya melakukan kerja-kerja organisasi di Yayasan Ansarul Islam. Nah kita pengen tahu nih, seperti apa sih kerja-kerja Ansarul Islam di Tasikmalaya pada khususnya, dan apa sih kemitraan yang dibangun dengan pemerintah, dalam hal ini Densus 88 misalnya gitu. Tingkat keberhasilannya. Silakan Kang. Baik. Yang pertama mungkin kita mencoba bahwasanya inti dari terbentuknya yayasan ini adalah untuk pencegahan. Ya. Artinya itu agar orang tidak terjerumus ke dalam pemahaman radikal dari awal. Nah, untuk pencegahan ini kita punya program rutin. Ya. Nah, untuk melakukan seminar-seminar, kemudian juga kajian-kajian di masyarakat, di kalangan mahasiswa, di kalangan aktivis, ya, agar mereka memahami apa itu radikalisme, kemudian juga ciri-ciri kelompok radikal, kemudian juga kesalahan-kesalahannya. Itu apa? Itu kita publikasikan agar apa? Agar menjadi kesadaran dini gitu. Bahwasanya kelompok radikal itu ada di sekitar kita. Dan teman-teman ini yang turun? Ya, semuanya kita turun gitu. Nah, kemudian itu pencegahan gitu. Kemudian di bidang penanggulangan dan ataupun penyadaran gitu. Nah, ketika ada kasus terorisme misalnya di sekitaran Tasikmalaya, ya, tentu akan kita data gitu. Ini ditahannya di mana? Nah, kita akan memberikan perhatian gitu. Tentu dengan koordinasi dengan pihak berwenang gitu. Kita melakukan perhatian, kita besuk kalau bisa. Kemudian kita juga jenguk keluarganya. Kemudian sambil kita masukkan sedikit-sedikit
penyadaran gitu. Karena pasti kita yakin semua orang itu punya hati nurani kan. Sejahat-jahatnya orang, sekeras-kerasnya orang, ketika dia disentuh dengan kebaikan pasti akan ada kesadaran yang muncul dalam dirinya. Itu kemudian sistem kerja kita gitu. Kang Anton, ada berapa banyak yang masih di dalam sekarang? Orang Tasik nih? Orang Tasik. Untuk orang Tasik sekarang 2 orang. Kota. Kota ya, Kota Tasik. Kabupaten jangan ada lagi. Nggak ada. Itu masih lama. Insya Allah untuk daerah kota ya bulan Agustus sekarang. Di mana kan? Itu di daerah Surabaya, jauh, lepas Surabaya. Lepas Surabaya. Yang satu lagi di Cikeas, itu salah satu rutan ya. Rutan paling ngeri itu Cikeas ya. Oke. Nah, sekarang gini. Tadi nyambung dari Ustadz Iqbal nih, kan sekarang nih kita sudah berubah wajah lah ya, artinya sudah sekarang mah tinggal gimana caranya kita berusaha lah ya, dan apa yang kita lakukan dulu ya ibrohnya sekarang kan, begitu kan. Kang Dek, Kang Topik dengan Ari, ini orang-orang kan tetangga dan lain-lain taunya kita dulu pernah terlibat nih, apa yang dirasakan sebetulnya dulu sekarang ada perbedaan perlakuan atau seperti apa? Bisa perlakuan tidak ada ya. Tidak ada. Mungkin buat pribadi saya tidak ada sih. Aman. Karena saya belum pernah terjerat hukum. Iya. Kalau Kang Topik? Kalau secara pribadi semacam kayak ada sekat. Ada hijab, ada gap karena kan kasusnya kasus luar biasa. Iya. Ya, alhamdulillah. Saya kan baru bebas bulan Oktober 2022, baru 10 bulan nih melihat dunia. Iya benar itu. Jadi itu. Alhamdulillah sedikit hijabnya sudah mulai terbuka ya. Dan sekarang alhamdulillah saya bisa diterima lagi untuk mengajar pesantren. Gitu ya. Tetangga semuanya. Ada ini nggak Kang, pas misalnya keluar gitu ya, terus ketemu tetangga lagi, ngerasa nggak orang-orang rada sinem gitu nih kali? Kalau secara pribadi sih tidak, soalnya ketika saya pulang bebas itu penuh masyarakat hadir lihat semuanya. Lihat. Aja ngalat dari mah. Iya. Dan itu juga salah satu program kami gitu. Ketika ada yang bebas, bagaimana caranya kita agar mengedukasi masyarakat juga. Betul. Karena kan termasuk pemerintah daerahnya, seperti misalnya di tingkat kabupaten sampai tingkat RT kita komunikasikan bahwasanya ini ada kawan kita yang baru bebas, saudara kita, warga kita, tolong disambut dengan baik, proses hukumnya sudah selesai. Intinya pemahamannya juga betul, berbeda. dan pemahamannya sudah berubah. Kita pasti sampaikan ini tapi kalau memang ada yang memang keluar tapi pemahamannya masih seperti itu, kita pun disampaikan. Ini udah keluar tapi pemahamannya masih seperti itu, kita sampaikan juga agar menjadi waspada juga. Tapi kebanyakan alhamdulillah gitu, Tasikmalaya kebanyakan sudah keluar itu sudah sadar. Oke. Ari, ini S2 nih. Gimana? Rumah di mana rumah? Rumah di Cempakawana. Tadi Cempakawana ya. Nah, orang-orang sekeliling itu apa yang dirasakan? Kayak gimana? Secara membantu masyarakat, alhamdulillah tidak ada awalnya aja sih canggung ya, karena mungkin sudah lama hampir lebih 6 tahun kan nggak ketemu, jadi ada kecanggungan, ini perman aja gitu. Iya. Ketemu ngobrol biasa, kalaupun ada ya sentimen dari masyarakat seperti itu ada, cuman itu jadikan motivasi buat saya pribadi gitu kan, bahwa ya itu kan kemarin saya kayak gitu. Berapa lama Kang ada sentimen itu? Nggak lama sih, cuman ya pembuktian diri aja, motivasi bahwa kalau ada seperti itu saya ya tolong dimaafkan perlakuan saya yang dulu gitu kan. Saya sekarang seperti ini, insyaallah bisa lebih bermanfaat buat masyarakat di sekitar. Yes, Kang Andi, ini kita kan tadi sesuai tema bahwa menyambut bulan kemerdekaan atau hari kemerdekaan Indonesia. Nah, tahun kemarin Yayasan Ansarul Islam ini ngadain upacara bendera dan yang memimpinnya pun Kang Anton sebagai ketua. Komandan upacara Kang Anton. Dari Densus. Dari Densus. Mobes. Kang. Upacara di mana? Nah, ini Kang Anton mungkin yang bisa bercerita. Kalau tempat saya tahu di Haki. Jadi dulu tuh 2022 kita ngadain upacara
ex-napiter se-Jawa Barat. Berapa yang banyak? 75 ya? lebihlah 100 orang lah, ada 100 anggota itu 100. Dan saya kebetulan mempercayai diri. Iya. Karena pengalaman saya dulu tuh kan upacara itu terakhir saya upacara kelas 6 SD, Kang. Oh, jadi di SDK Di SDK di Cantara hormat upacara. bendera. Hormat bendera ge tara, masang bendera oge tara. Jadi tahun 2022 itu ketika saya upacara itu momen Agustus yang luar biasa. Saya pasang bendera dan saya jadi komandan upacara. Dilatihnya juga langsung sama Brimob. Untuk Agustus sekarang ya kita ikut ke pemerintah ya. Agustus sekarang ada kegiatan apa di Ansarul Islam itu sendiri gitu? Ya. Untuk Agustus tahun ini, 17 Agustus tahun ini, yang pertama mungkin kita karena apa ya? Karena kemudian kita pun anggaran kita tahun ini tuh habis untuk banyak membantu kawan-kawan yang berbebas, karena tahun ini termasuk termasuk tahun yang banyak bebas itu, sehingga kemudian kami tidak terlalu banyak anggaran yang tersisa lah gitu, sehingga kami akhirnya memilih untuk memilih untuk ikut kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kebetulan kita juga dapat undangan dari baik itu dari pihak kabupaten ataupun kota untuk menghadiri upacara di kabupaten dan juga kota. Iqbal gini, nah kalau misalnya ada lagi dengerin ya, bisa nggak kalau misalnya ada misalnya ada orang tua nur ada khawatir itu budak teh asal ada deket-deket kanu kita, bisanya meminta tolong ke sini, ada nomornya nggak? Untuk kontak kami sebenarnya mungkin di media sosial ada ya, di Instagram ada Yayasan Ansarul Islam. Pokoknya ketika ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki tetangga ataupun saudara yang kayaknya ini terindikasi pemahaman radikal gitu dan ingin screening ataupun ingin ada orang yang bisa konsultasi, ya bisa dihubungi kami gitu. Di misalnya Yayasan Ansarul Islam ada di Instagram @Yayasan Ansarul Islam. Official. Ya, jadi ini nanti boleh ada di sini ya, ada ya ditulisnya Yayasan Ansarul Islam Official ya. Nah, itu jadi itulah ya kita menghadirkan beliau-beliau ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu merasa nih asal ada arahannya ya gitu pun anaknya gitu kan, nah langsung aja ada nomor telepon ya, ada pawangnya ini beliau-beliau mantri yang sudah paham banget ya, dan itu memang tidak boleh dibiarkan ya. Tad, untuk gambaran secara garis besar untuk para orang tua yang paling kelihatan dari awal itu apa? Ciri-cirinya gitu. Sebenarnya seperti ini aja. Kita kita standarisasi aja dulu ya. Bagaimana agar anak ini mendapatkan pendidikan agama yang benar? Intinya ketika anak ataupun saudara siapapun itu ikut kajian ataupun dipesantrenkan, cari kajian ataupun pesantren yang memang mengajarkan Islam sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para pendahulu kita lah, kiai-kiai Indonesia. Maksud saya kira-kira nih apa cirinya ketika ini sih iya teh rada ngagaleong lah gitu. Karena cirinya itu pasti akan bertentangan dengan apa yang selama ini dipahami oleh kita. Padahal gini, Islam itu yang diamalkan oleh masyarakat itu udah benar. Ketika ada kelompok-kelompok yang dan itu pasti nyeleneh, pasti akan nyeleneh gitu. Baik itu misalnya gampang menyalahkan amalia yang sudah terbiasa kita amalkan secara umum. Kemudian apalagi sampai kemudian haram nyoblos. Pemerintah ini togut kafir, itu berarti itu sudah pada tahap itu gitu. Sudah mulai terpapar itu gitu. pasti. Dan yang tambahan juga ya, biasanya indikator yang paling kuat itu, jadi si anak ketika berbicara atau komunikasi dengan orang tuanya, dia sudah membahas tentang iman, hijrah, dan jihad. Itu harus diwaspadai. Ada apa itu kan? Kemudian ya ditanya di mana halakohnya, pengajiannya, pasti disembunyikan gitu kan. Oke. Ya. Nah, jadi betul-betul harus mendampingi sekali gitu ya anak-anaknya. Jadi kalau misalnya serada nyalengkung seperti gitunya, ini karena saya juga sebelum ketemu ini belum tahu ada yayasan ini, Kang Farid. Betul. Ya, ada yayasan ini gitu. Oke, ya ini waktunya sudah
samporet sekali. Hatinya sudah samporet. Saya dari sini dulu terakhir statement closing statementnya apa yang ingin disampaikan untuk pemirsa di rumah kan? Tetap berislam dengan ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan oleh guru kita. Gitu ya. Oke. Kang, mau enggak? Kalau saya simpel Pak. Iya. Jadikan diri bermanfaat bagi umat. Oke. Ari. Ya, pertama mungkin belajar Islam seutuhnya, yang nasihat bagi saya. Karena kita Iya. belajar secara pasif. Jadi belajarlah kepada ahlinya secara utuh. Secara kafah ya. Luar biasa. Oke. Ketua, kok enggak ketua? Untuk masyarakat, terus untuk orang tua harus lebih respect, lebih hati-hati juga terhadap paham radikal dan aksi teroris. Karena kita nggak tahu bahwasanya pemahaman tentang radikalisme ataupun terorisme ada di sekeliling saudara-saudara kita. Adapun nanti kalau misalkan ada yang terpapar pemahaman seperti itu, kami dari Yayasan Ansarul Islam dengan Yayasan Ansarul Islam Official, kami tunggu untuk sharing. Ya. Oke. Terakhir singkat aja Tad. Terakhir dari saya, pada intinya orang yang menebarkan kebencian akan mendapatkan kebencian dan orang yang menebarkan cinta akan mendapatkan cinta. Yes. Sarangnya oke ya. Luar biasa sekali. Tadi Pak, terima kasih banyak ya sudah hadir Kang Anton, Ketua Atur Nuhun pisan, Kang Ari, Ustaz nuhun ya, Kang Dede Atur Nuhun semuanya. Begitu mungkin kabarin ya. Kang Andi nyapanginten ieu luar biasa ka Yayasan Ansarul Islam. Kenging kapok upami diajak silaturahim di pos ronda salapan. Sudah menyempatkan waktu mengedukasi ya, menebarkan ilmu. Saya juga banyak hal yang banyak belajar lah ya. Baik pemirsa, terima kasih banyak ya yang sudah nonton Pos Ronda 99. Mudah-mudahan semuanya pokoknya mah sehat lah ya. Orang-orang yang ada di seputaran Tasikmalaya, kota Kabupaten Garut, terus mana dinya? Ciamis, Banjar, Kuningan, Cirebon, lah kapal itu apa namanya. Terima kasih banyak ya sudah nonton. Saya Andi Gumilar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.